Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Selasa. Anak-anak, kemarin kita sudah mengenal apa itu makanan halal. Halal yang berasal dari kata halalun, artinya diizinkan, diperbolehkan. Kita dianjurkan makan makanan yang halal. Halal itu, makanan yang halal kemarin itu syarat menjadi makanan halalnya sendiri ada beberapa syarat. Anak-anak kemarin sudah kita pelajari. Pertama, halal zatnya, memang bendanya, materi dari makanan tersebut adalah halal. Kemudian yang kedua, cara memperolehnya, cara memperoleh makanan tersebut juga harus halal. Kemudian cara mengolahnya atau memprosesnya juga harus halal. Dan yang terakhir, cara menyajikannya. Itu syarat makanan menjadi halal. Kemudian apa sih atau bagaimana cara membiasakan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal? Kemarin anak-anak sudah tahu apa itu makanan yang halal, kemudian jenis-jenisnya apa saja, syaratnya apa saja, kenapa diharuskan makanan yang halal, kemarin sudah. Sekarang bagaimana caranya kita hidup di zaman yang modern seperti ini untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal? Satu diantaranya anak-anak bisa diperhatikan, disimak di LKS juga halaman 13. Yang pertama adalah membeli bahan makanan dari tempat-tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Anak-anak bisa memilih tempat atau toko yang sudah terkenal halal. Ya, kebanyakan orang yang beli di situ mungkin saudara-saudara kita yang Islam. Ya. Kemudian apabila membeli daging diprioritaskan di tempat penjualnya orang Muslim. Ya, kenapa? Kalau orang Muslim, insya Allah dia juga menjual daging-daging yang halal juga. Ya. Kok sudah terpaksa nggak ada pedagang yang Muslim di situ pedagang dagingnya, anak-anak bisa membeli di pedagang non Muslim juga. Tetapi pastikan, tanyakan di sana apakah proses penyembelihan daging tersebut sesuai dengan syariah Islam. Ya, karena kalau hewan yang tidak disembelih dengan syariah Islam itu hukumnya haram bagi kita untuk dimakan. Ya. Hewan harus disembelih dengan asma Allah, menyebut asma Allah agar halal dikonsumsi umat Islam. Jadi tanyakan dulu, ini disembelih dengan syariat Islam enggak ya, Pak? Kalau dikonsumsi umat Muslim bisa? Nah, ya, ditanyakan dulu. Kemudian mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Kemarin sudah dipelajari. Makanan halal bisa menjadi haram karena cara memperolehnya. Ya, misalnya roti itu halal, bagus. Tapi kalau anak-anak mengambil rotinya teman kalian, roti teman kalian anak-anak ambil tanpa sepengetahuan, digigit, kembalikan lagi, nah, itu menjadi haram karena cara memperolehnya tidak sesuai. Kemudian yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok dan berjudi ataupun korupsi. Uang yang haram otomatis ketika dibelanjakan itu menjadi barang-barang yang dibelanjakan otomatis juga menjadi barang yang haram. Nah, bahayanya lagi ketika uang-uang yang haram, uang yang diperoleh dengan cara yang haram dibelanjakan untuk membeli makanan dan makanan itu dikonsumsi dan menjadi daging di dalam tubuh kita, anak-anak. Itu sangat berbahaya. Bahayanya nggak langsung kelihatan menjadi penyakit, tidak, tapi untuk jangka panjangnya ini akan berpengaruh terhadap kualitas hati kalian, kualitas iman kalian, kehusyuan dalam beribadah, sikap dan perilaku kalian. Kemudian menghindari makan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing. Jelas ya, kalau
anjing dan babi itu di dalam agama kita Islam itu diharamkan. Kemudian kita di Indonesia anak-anak makanan sebagian besar itu sudah mendapatkan stempel halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang terakhir adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melimpahkan, akan memberikan rezeki-rezeki kepada kita yang halal. Insya Allah yang halal. Kita syukuri apa saja yang kita peroleh, apa yang kita konsumsi, yang penting itu halal. Tidak harus mewah juga ya, tidak harus enak, yang penting baik dan halal. Halalan thayyiban. Kemudian manfaat dari mengonsumsi makanan halal sendiri anak-anak bisa disimak di LKS juga. Terhindar dari muka Allah karena menjauhi larangan-larangannya. Bahwasanya makanlah kalian yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Itu adalah perintah Allah sebelumnya. Bapak terangkan di ayat sebelumnya di pertemuan pertama, mengkonsumsi makanan halal adalah perintah Allah. Maka apabila kita melaksanakan perintah tersebut, maka kita tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tubuh kita selalu sehat karena yang kita makan adalah makanan yang baik. Perhatikan anak-anak, coba kalau anak-anak mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Kenapa Allah mengharamkan suatu makanan? Pasti ada maksudnya. Entah itu makanannya mengandung madorot atau menjijikan ataupun ya mengandung, karena cara memperolehnya itu mengandung dosa, ya kan? Makanan yang misalnya najis atau berbahaya itu kan diharamkan, otomatis kalau kita konsumsi juga berbahaya dan mengganggu kesehatan. Kemudian akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah. Ingat anak-anak, makanan yang halal itu membuat kita hatinya dan pikiran kita itu jernih, mudah mengingat Allah. Karena ingat ada hadis yang menjelaskan inna fil jasadi mudghah. Kemudian idza soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadi kulluhu. Fasadat kulluhu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah dan daging. Apabila baik segumpal darah daging itu, maka baik semua orang itu. Kemudian apabila buruk daging itu, segumpal darah daging itu, ya buruk semua orang itu. Entah buruk sikapnya, perkataannya, amal ibadahnya, dan lain-lain. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Lah, bagaimana cara membersihkan hati kita? Cara membersihkan hati kita selain dengan menjaga sikap kita, kemudian menjaga ibadah kita, dan kita juga harus mengupayakan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Katanya ulama-ulama, kalau mengkonsumsi makanan-makanan yang haram itu hilangnya lama dalam tubuh kita, baru bisa hilang lama, dan selama 40 hari tersebut amal ibadah kita katanya belum bisa diterima, gitu ya. Makanya harus hati-hati betul anak-anak. Kemudian akan diberi rezeki oleh Allah yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu menaati perintah-perintahannya. Ingat ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, ya. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, tawakal kan menjauhi larangannya dan menaati perintah-perintahnya. Barang siapa yang bertawakal dalam hal ini melaksanakan perintahnya, maka Allah yang akan menanggungnya. Kemudian yang terakhir, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir anak-anak, hikmahnya. Sekarang hikmah mengkonsumsi makanan halal. 1. Mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. 2. Doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, makannya halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Antara manfaat dan hikmahnya itu kurang lebih sama, manfaat dan hikmahnya.
Hanya itu pertemuan fikih di minggu kedua ini anak-anak. Untuk tugasnya anak-anak bisa kerjakan portofolio halaman 13 ya. Halaman 13 nomor 1 sampai 10 ya, halaman 13 sampai 14, nomor 1 sampai 10. Terima kasih, salam sehat, salam bebas corona, salam anak-anak soleh solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.